tes kedengeran nggak? Dengar. Suaranya Dengar. Ini langsung nih. Udah masuk. Oke, jadi di soal 1 itu P membeli 70% saham S pada 1 September 2015 nilai 1 juta. Kemudian ekuitasnya itu ada capital stock 1 juta sama return earning 250.000. Nah, net income-nya adalah 240.000 sama dividennya ada 1 April 1 Oktober 60.000. Nah, kita ditanya pre-acquisition income. Berarti kalau pre-acquisition ini langsung aja ya. Ini kan di sini net income-nya untuk tahun 2015 kan ada 240 ya. Berarti kan kita akuisisi di 1 September kan. Berarti untuk pre-acquisition-nya kan dari Januari sampai Agustus kan. Berarti kan 8 bulan ya. September, Oktober, November, Desember kan 8 bulan. Langsung berarti 12. Mana sih? Dikaliin sama 240 juta. Berapa nih? Nah, ini. Terus dikaliin sama kepemilikan kita. Oh ya lupa. Nah. Mana? Kepemilikan kita kan ada 70%. Berarti ini pre-acquisition income-nya berarti 112.000. Terus kalau NCI expand nah kalau kita pakai metodenya itu yang pre-acquisition income, berarti NCI expand-nya adalah kita ngakuin semua ya, sebesar 240.000. Tuh. Ini tapi oh ya bentar, kita cari dulu nih, ini ada selisih atau enggak. Lupa. Kita nggak enak ya. Oke. Ini ada selisih ya, tapi nggak tahu ya selisihnya kemana ya. Udah kita anggap goodwill aja lah berarti. Nah, NCI expand-nya tadi ya semuanya berarti. Jadi kan kita NCI itu kan 30% ya, 30% dikaliin sama mana situ ini 240.000. Nah berarti 72.000. Terus yang C Rafael, sorry ganggu. Kalau kasih keterangan aja gimana? Misalnya kan tadi ada hitung-hitungannya. Nah, mungkin kita kasih keterangan kayak misalnya 30% dari apa, 70% dari apa mungkin. Iya ya, bentar. Ini 70% dari ini apa tuh? 240.000 dikaliin sama ini ya 8/12. Nih, kalau yang NCI expand-nya 30% kita akuin semua dikaliin sama 240. Terus yang 3 NCI yang akan disajikan dalam neraca konsolidasi. Ini NCI apaan ya? Ada yang tahu nih NCI apaan? NCI expand apa ini?
Kayaknya NCI yang kalau misalkan kita bikin jurnal eliminasi buat eliminasi investment invest NCI itu yang kan udah ada NCI. dikonsolidasi pokoknya. Oh. Udah dikurangin. NCI akhirnya. Oh iya, iya. Bentar. Ini kayaknya ada yang Oh, salah dah. sama yang ditambahin sama NCI yang buat di NCI expense juga itu. Oh, jurnal eliminasi sama NCI ya, expand-nya ya. Ini lupa tadi belum disesuaikan nama net income sama dividen. Ini net net income-nya itu berarti pre-acquisition ya. Berarti yang 240 dikalikan sama 8/12. Kemudian dividennya penuh 60.000. Berarti ekuitasnya per September itu ini tambah ini kurang ini. Nah baru dapat ya goodwill-nya. Maaf tadi lupa sesuaiin. Kalau ada yang salah ingetin ya guys. Sama stok. Sama stok. Return earning. Common stoknya yang ini ya 1 juta. Terus RE-nya 250.000. Goodwill-nya ini. Investment minusnya adalah terus kita sesuaiin nama sesuai nama pre-acquisition income. Ininya kan dividend-nya adalah mana tuh 60.000 kali 70%. Udah. Terus gue interest sih NCI. Terus ini adjustment-nya tadi ya. Mana tuh tadi?
gasnya penuh ya. Ya. Ada yang beda guys jawabannya mungkin sama yang ini. Belum, makanya itu dulu. Raf, itu Nanda di chat nanya katanya kenapa investment INS-nya 93 juta katanya. Persennya, Raf. Oh ya, maaf tadi di mute. Ini udah sesuai kan ya buat apa perhitungannya? Udah sama belum? Sama yang udah ngitung? Ada beda gitu? Sama? Sama. Ya udah langsung ya soal nomor 2. Pada 1 Januari 2015 B membeli 70% saham S senilai 720.000 secara kas. Nilai wajarnya adalah 90. Pada tahun 2015 S memperoleh net income 160 dan dividen 50.000. Awal Januari 2016 membeli lagi Oke. Ini langsung sama aja ya, consideration transfer. Ini buat nyari goodwill-nya. Implied value. Kemudian sini ekuitas. Consideration transfernya 720.000 ya. Kemudian implied value-nya karena nggak dikasih tahu nilai wajar dari NCI, ya udah. Ini dibagi sama 70%. Nggak enak lagi. Terus ekuitasnya di sini ada apa aja? Di sini mana sih? Mana? Nilai wajar dari aset neto, nah ini 960. Berarti sisanya masuk ke goodwill ya. Goodwill. Di sini kurang sini. Benar. Nah ya. Nah terus di sini kan kita mau ngapain ya? Kita mau ngejual di 1 Januari 2016 dari NCI senilai 10%. Nah di sini langsung aja kita nilai NCI-nya yang kita sesuaiin. Mana sih NCI awal? NCI enggak enak ya cuman. NCI awalnya berarti kan yang ini nih. Yang 1,28 dikaliin sama 30% kan. Nah, ini kan nilai NCI-nya kan.
Nah, ini kita sesuaiin sama apa? Kita sesuaiin sama net income. Kita sesuaiin juga sama dividen. Net income-nya sesuai proporsi dia. Berarti 30% dikalikan sama 160.000. Terus dividennya juga 30% kali 50.000. Nah, berarti NCI endingnya ini tambahin ini kurang ini. Nah, terus di sini di 1 Januari 2016 kita jual kan. Nah, nilai kita jual seharga 170.000. Nah, berarti di sini nilai wajar dari NCI itu sama dengan ini ya. Ini udah 10/30. Mana tuh? Kaliin sama ini. Bentar. Ya gimana ini? Terus kali sama ini. Karena kan kita pengen belinya 10% ya. 10% dari situ kan. Kemudian ini consideration receipt-nya consideration receipt nilai harga beli 170. Oke, berarti di sini ada rugi ya, rugi atas penurunan ekuitas senilai ini kurangin sama ini. Nah, bagaimana mencatatnya? Berarti investment S pada additional PAC pada cash ini 102. Ininya segini, ininya ruginya segini gitu. Ada yang beda mungkin?
Langsung aja nomor 3 berarti ya guys ya. Di sini PT Merlong membeli 80% saham beredar milik Virus Corp seharga 2,2 miliar pada awal 2015. Nah, berarti ini kita buat konsolidasi buat 2 tahun ya guys. Posisi aset neto Virus Corp sebesar 2,5, di mana modal saham 1,8 dan laba 700. Di sini investasi diakui sebagai paten 20% dan goodwill. Oke, transaksi persediaan oke. Recent transfer adalah 80%. 80% berapa nih? 2,2 miliar. Terus ada implied value-nya. Value-nya adalah ini dibagi 80%. Oke. Terus ekuitasnya di sini posisi aset netonya adalah 2,5 miliar. Jadi di sini ada unamortized, ada lokasinya ke paten nama goodwill dan sama goodwill. Di sininya ini kita cari unamortized-nya. Ini tahun 1, 2, 3. Ini patennya berapa persen? Patennya 20%. 20% dari goodwill ya. Dari unamortized. Di sininya 200.000. Patennya adalah berapa tahun? Paten 5 tahun. Berarti ini tinggal sisa 40.000, ini sisa 30.000. Goodwillnya tetap sama. Nah, terus suruh ngapain? Nah, langsung masuk ke jurnal eliminasi. Tambah berarti kecap ya. Tambah kecap. INS pada return dan earning beginning. Kemudian yang kedua adalah buat jurnal sama stok. Sama stok. Terus RE, terus ada unamortized. Di sini investment in S. Di sini adalah NCI beginning. Nah, ini kita cari dulu nilainya ya. Ini common stocknya berarti tadi common stock berarti 1,8 miliar. Terus RE-nya 700 juta. Unamortized-nya totalnya ini tambah ini untuk tahun 3. Investment in S-nya berarti berapa persen? 80%. Kalikan sama ini tambah ini tambah ini. Oke, terus sisanya berarti 20%. Ini tambah ini tambah ini. Nah, 546. Berarti di sini untuk kecapnya adalah 2184. Kok malah turun dia? Berarti dia malah turun. Earning pada investment. Dari 200 kurangin 2184. Kalau ada yang beda bilang ya guys. Terus yang ketiga kita buat jurnal alokasinya dulu. Paten, goodwill, kemudian sininya adalah unamortized. Patennya tadi kan 30 ya.
Terus ininya goodwillnya sama 200. Ininya berarti 230. Terus depreciation expense pada paten nilai 10.000. Oke, terus masuk ke sini ya, transaksi ininya. Berikut ini transaksi jual beli persediaan PT Merlion dan PT Virus, di mana Merlion membeli barang dagang dari PT Virus. Ada pembelian tahun 2015. Merlion membeli barang dagang. Oke, berarti ini upstream ya. Merlion membeli barang. Virus 300 juta, 600 juta, sama 800 juta. Berarti kita lihat yang tahun 2017. Ini ya, sales ada COGS senilai yang tahun 2017 ada 800 juta. Kurang 01. Up. 800 juta sama dengan oh iya bentar. Oh iya, ngomong pantesan kok aneh. Iya. Ini yang 1 juta ya guys, maaf. Tuh. Pantesan. Yang di sini ya 1 juta. Mana sih? Ya, bentar. Maaf. Berarti di sininya kebalik guys. Maaf. Iya. Maaf ya guys, tadi return earning-nya bukan yang ini deh. Salah lihat. Salah COGS. Terus yang unrealized COGS pada inventory senilai nih berarti masih 50 juta. Ribet kok di Excel. 50 dibagi 800. Oke, masih 1/16-nya. Bentar. 0,22 kali 100. Nah, 176 kali. Nah, ini 11.000. Ini dari sini ya, guys. Dari 50 juta. Gimana ya? 50 juta dibagi sama 100.000. Terus dikaliin sama kan profitnya kan berarti kan 800 dikaliin sama 22% kan. Nah, ini terus ini kali sama ini. Nah, itu 11.000. Terus nah yang 2016 berarti kan udah realize ya. Nah, karena ini kita pakai metodenya cost, kan di sini ada dividend income ya. Nah, ini dividend income berarti di sini pakai metodenya metode cost. Ada nih. Kemudian NCI sama satu lagi adalah COGS. Adalah ini berapa ya? Bentar. Ini kan 40/160 ya. Loh, dibagi sama 600 juta. Nah. Gak enak lagi. Terus ininya adalah 25% kali 600 juta. Oke, berarti ininya adalah ini kali ini. Kok bisa pas dia?
nggak sih? Bener kan? Ini kali sama. Nah ya benar, 10.000. Nah ini dibagi 2 ya. Karena kan ini apa namanya upstream kan. Berarti kita 8.000. Nah NCI-nya 2.000. Terus transaksi apa lagi nih? Nih utang piutang yang masih belum dibayar dari 200 juta, berarti unpayable, ada interest payable, interest receivable senilai 200 juta. Terus transaksi obligasi, jurnalnya berarti berapa nih? 10%. Oke, 10% bonds payable itu virus ya. Ini di sini ada investment in S. Di sininya adalah interest income. Di sininya adalah expense. Terus ada interest payable, ada interest. Raf, Hah? itu kayaknya investment in bond deh, bukan investment in S. Oh iya. Yang Ini kreditnya kan? itu. Iya. Iya, maaf. Nah, ini aku kosongin dulu karena belum tahu ya gain apa loss. Nah, bentar. Ini kan di sini dibilang apa nih? Pada pertengahan tahun 2015 PT Virus menerbitkan obligasi dengan nominal 2 miliar bunga 10% bertahunan setiap tanggal 1